hanya bagi Dialah kemuliaan dan kehormatan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dialah, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Sekali lagi, waktu saya serahkan pada hamba. Bagi Dialah, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selama-lamanya, Segala pujian hormat bagimu Tuhan untuk selama-lamanya. Karena memang hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan, penguasa, cipta atas segalanya, yang layak menerima semua hormat, kemuliaan, pengagungan, dan kebesaran. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, meninggikan, mengagungkan, memuliakan Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Biarlah apa yang kami pujikan, apa yang kami naikkan di hadapan-Mu, diberkenan di hadapan-Mu. Saat ini kami bersediakan hati kami, telinga kami, seluruh pikiran kami untuk menerima kebenaran-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau di atas segalanya. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan sama-sama belajar atau mendapatkan kekuatan lewat firman Tuhan yang saya beri judul healing. Ya, topik ini pernah saya sampaikan secara singkat ya, di renungan pagi. Ya. Pagi hari ini kita akan belajar lebih banyak ya tentang healing. Ya, kata ini cukup populer ya akhir-akhir ini ya. Di berbagai platform media sosial, ada IG, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Banyak orang mengupload foto-foto ya, mungkin lagi jalan-jalan, ya, lagi berwisata, dikasih caption healing. Ya. Nah, healing ini sebenarnya adalah kosakata dalam bahasa Inggris yang artinya tuh menyembuhkan atau memulihkan kesehatan. Itu arti kata sesungguhnya dari healing. Ya. Dan kekinian kata itu merujuk ya kepada aktivitas ya untuk mengobati rasa sedih, melepaskan beban, ya menenangkan diri ya yang dilakukan dengan berbagai cara seperti mengerjakan hobi, ya berkumpul dengan teman ya. Akhir-akhir ini dengan maraknya dengan kuatnya ya media sosial itu membangun satu jejaring yang cukup luas ya, sehingga teman yang sekian puluh tahun nggak pernah ketemu ya akhirnya ketemu lewat media sosial, lalu akhirnya bertatap muka ya. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang kemudian ditafsirkan ya dengan kata healing ini ya, berwisata, wisata kuliner ya.
Dan apakah ya healing seperti itu betul-betul dapat sesuai atau dengan definisinya, yaitu menyembuhkan, ya, kata seperti yang saya katakan tadi, artinya menyembuhkan atau memulihkan ya kesehatan yang terutama berkaitan dengan kesehatan batin, ya. Karena seperti saya sampaikan 2 bulan yang lalu ya, bahwa hati ini menyimpan begitu banyak hal, ya. Ada banyak hal yang bisa tersimpan dalam hati, sehingga bisa ada banyak masalah juga di dalam hati, ya. Dan apakah dengan istilah healing yang kekinian itu, yang hanya diartikan dengan jalan-jalan, ya, berwisata, itu bisa menyelesaikan masalah-masalah di dalam batin? Kita akan baca satu ayat di dalam Amsal 14 ayat yang ke-10. Amsal 14 ayat 10 dikatakan, hati mengenal kepedihannya sendiri dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Ya, saya berfokus kepada kalimat yang pertama, itu hati mengenal kepedihannya sendiri. Ya, artinya hati itu punya kepedihan. Ya, kepedihan. Kepedihan ini dalam bahasa Ibrani mar itu memiliki banyak arti. Pahit, ya, pedih, sakit, susah, pilu, merana, aman, marah, menderita. Ya, itu makna dari kepedihan hati sesuai dengan bahasa Ibraninya. Maka jadi hati mengenal kepedihannya. Hati punya pahit, pedih, sakit, susah, ya, ada pilu, merana, amarah, penderitaan, ya, dan sebagainya. Itu bisa ada di dalam hati manusia, siapapun dia, termasuk orang-orang percaya. Nah, kita lihat sekarang ada sangat banyak hal yang bisa tersimpan ya di dalam hati ini. Hati ini kalau diumpamakan seperti satu gudang gitu, dia bisa memiliki kapasitas yang cukup luas untuk menampung, ya, bahkan sepertinya tuh enggak terbatas. Itu orang bisa menyimpan apa saja ada di dalam hatinya. Ya. Dan kita melihat kemudian dampaknya adalah rumitnya masalah hati atau masalah batin. Ya. Kondisi hati, kondisi batin, ya, kalau dibilang hati atau batin, seperti saya sampaikan 2 bulan yang lalu ya, kata hati ini dalam Alkitab itu cukup banyak. Ada kurang lebih 1.400 kata hati. Kalau Bapak Ibu searching ya di Alkitab itu dicari kata hati, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu yang muncul itu 1688. Tapi itu termasuk kata kadang konsep pencariannya itu tidak sekedar kata hati, ya, kadang perhatian itu juga masuk. Jadi yang murni kata hati itu ada kurang lebih 1.400 kata, dan itu semuanya merujuk pada bagian batin manusia, ya, pada bagian batin. Nah, bagian batin manusia ini yang mana? Apakah ada di rohnya atau ada di jiwanya? Ya, karena ada unsur jiwa, roh yang ada di dalam manusia, yang di luar ini adalah tubuh. Namun roh dan jiwa, ya, ini penganut pandangan dikotomi. Dikotomi artinya manusia itu cuma 2 bagian, roh dan jiwa, yaitu sepertinya ya ini memang tidak perlu diperdebatkan. Ada yang trikotomi, manusia itu tubuh, jiwa, dan roh. Tapi yang menjadi prinsipnya bahwa tubuh, jiwa, roh manusia itu satu kesatuan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Namun dalam Alkitab itu ada kata roh, ada kata jiwa. Ya. Nah, itu kata roh dan jiwa itu digunakan secara bolak-balik, ya, dengan pengertian yang sama. Ya. Ada roh, ada jiwa, itu digunakan bolak-balik, interchangeable. Jadi bisa digunakan secara bolak-balik. Ya, kalau 2 Korintus 4 ayat 7 itu jelas menjelaskan bahwa ada manusia lahiriah, ada manusia batiniah. Ya, 2, manusia lahir dan manusia batin. Dan di manusia batin inilah terkandung ada roh, ya, ada jiwa.
ya. Dan itu seringkali di dalam Alkitab yang sampai mencapai 1400 kata-kata itu seringkali dikatakan hati, ya. Katakan kalau di dalam Kejadian ketika Kain jatuh dalam dosa, hatinya menjadi panas, ya. Kemudian ayat-ayat setelah itu katakan kecenderungan hati manusia itu jahat semata-mata sejak kejatuhan dalam dosa. Kecenderungan hatinya, ya, hati. Kecenderungan hatinya kepada yang jahat berarti itu menyangkut ke pikirannya, kehendaknya, dan itu orang mengasumsikan jiwa. Jadi hati bisa bermakna jiwa, hati juga bisa bermakna roh, ya. Hatiku memuji Tuhan, ya, dengan sukacita, dengan segenap hati memuji Tuhan, artinya dengan segenap jiwa dan dengan segenap rohnya, ya. Jadi jangan pusing dengan kata roh, jiwa, hati, ya. Intinya itu adalah satu manusia batin kita, ya, yang tidak kelihatan. Kalau yang di luar ini, yang kelihatan ini adalah tubuh. Nah, rumitnya masalah hati, jadi tadi sekali lagi kalau saya bilang hati itu ya menyangkut pikiran, menyangkut perasaan, menyangkut kehendak, menyangkut hati nurani, menyangkut rohnya. Nah, itu begitu rumitnya karena sangat dipengaruhi oleh berbagai macam aspek, baik dari dalam maupun dari luar dirinya. Itu sebabnya mengapa sangat rumit masalah hati ini, karena dipengaruhi oleh banyak aspek dari dalam, aspek fisik, aspek tubuh, itu mempengaruhi kondisi hati, mempengaruhi kondisi manusia batin kita, mempengaruhi kondisi kejiwaan kita. Orang kalau tubuhnya sakit bisa depresi. Karena itu ada banyak orang yang bunuh diri karena penyakit, ya, karena tidak tahan, ya, menahan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, kemudian ada aspek emosi, ya, aspek perasaan, ya, perasaan yang susah, ya, itu membuat seluruh keberadaan hatinya itu juga tidak nyaman. Ya, kemudian aspek moral, ya, orang yang habis melakukan tindakan kejahatan mungkin, ya, orang yang maksudnya orang punya pikiran yang benar gitu, ya. Orang yang melakukan satu tindakan kejahatan mungkin habis mencuri, hati nuraninya ya pasti juga tidak nyaman gitu, ya, tidak nyaman. Itu pasti mengganggu perasaannya, ya. Kemudian ada aspek relasi, ya, hubungan dengan sesama, ya, hubungan yang rusak, itu mempengaruhi kondisi hati, ya. Depresi karena tidak punya teman, tidak ada relasi, ya, banyak hal yang mempengaruhi. Aspek eksistensi dan harga diri, ketika orang itu membangun harga dirinya, ya, hanya dengan penampilannya, ya, dengan kemampuan dirinya, ya, dan ketika ada banyak orang yang minder, itu masalah hati juga, ya, merasa rendah diri, ya, itu masalah hati karena tidak bisa bereksistensi, tidak bisa membangun harga diri seperti yang dia pikirkan, ya. Ketika dia tidak bisa berpenampilan tidak bisa berpenampilan mewah, harga dirinya terganggu, maka emosinya juga terganggu, perasaannya terganggu, menjadi minder dan sebagainya, ya. Aspek karakter dan kepribadian, ya. Orang ada kepribadian dasar manusia, ada tipe orang yang sanguin, orang yang cerah, ada orang yang tipe melankolis, ya, yang perasaannya itu begitu halus gitu, itu mempengaruhi ke kondisi batin yang mudah tersinggung, sensitif, ya. Karakter juga mempengaruhi, ya, karakter seseorang itu mempengaruhi. Orang yang memiliki karakter yang keras, ya, orang yang memiliki karakter yang garang gitu, itu mempengaruhi kejiwaannya, ya. Aspek spiritual, ya, kerohanian, ya, aspek iman itu lebih juga mempengaruhi, ya, orang yang jauh dari Tuhan, ya, orang yang imannya lemah gitu, ya, itu sehingga mudah khawatir, mudah takut, itu kan mempengaruhi proses, mempengaruhi apa yang ada di dalam hatinya. Ketika dia tidak punya iman yang kuat, akhirnya dia
mudah khawatir, mudah takut, dan itu masalah hati. Ya. Dari luar, situasi, kondisi di luar, ya sekarang kondisi di luar sangat bisa mempengaruhi kondisi hati, kondisi batin seseorang. Ya, kondisi pandemi ini terutama juga mempengaruhi banyak aspek ya, dalam kehidupan manusia, aspek sosial kita terganggu, ya, pekerjaan terganggu, kesehatan terlebih, kemudian orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, sahabat mungkin yang mengkhianati kita, orang-orang yang menyakiti kita, itu mempengaruhi kondisi batin kita, mempengaruhi kondisi hati kita. Jadi karena begitu banyak dan kompleksnya ya penyebabnya, maka dampaknya juga banyak. Ya, penyebabnya banyak tadi, begitu kompleks ya, berbagai macam aspek bisa mempengaruhi. Maka dampaknya juga banyak, takut, khawatir, minder, sakit hati, ya, gangguan kecemasan, depresi, putus asa, ya, dan lain-lain. Ya, itu dampak ya daripada penyebab-penyebab yang begitu banyak tadi. Ya. Karena itulah ya diperlukan yang namanya penyembuhan. Saya pakai kata healing karena kata ini populer gitu ya, dan mudah untuk diingat. Ya. C.S. Lewis mengatakan demikian, sebuah quote yang saya kutip, kebanyakan orang jika mereka benar-benar memperhatikan ke dalam hatinya, mereka akan tahu bahwa sebenarnya mereka sangat mendambakan sesuatu yang tidak dimiliki dunia ini. Ya. C.S. Lewis ini seorang teolog juga. Ya, jadi dia mengatakan kalau setiap orang yang benar-benar mau memperhatikan ke dalam kemampuan dirinya, mungkin ya siapa dirinya, karakternya bagaimana, kepribadiannya bagaimana, ya akhirnya akan sadar bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang tidak dimiliki dunia ini, apalagi dirinya sendiri juga tidak dimiliki oleh dirinya sendiri, tidak dimiliki oleh orang lain. Itulah kekuatan Tuhan yang sesungguhnya. Ya. Nah, berbicara tentang Injil, ya, Injil ini kan kasih ya dan pengorbanan Kristus. Ini adalah solusi bagi semua persoalan manusia, tidak hanya persoalan dosa, tapi seluruh kerusakan yang terjadi di dalam kehidupan manusia itu bisa selesai dengan Injil. Ya. Jadi tidak ada yang bisa mengganggu ya keberadaan orang-orang yang sudah percaya kepada Injil dan kemudian dia dilahirbarukan dan kemudian dia mengalami perubahan demi perubahan. Tapi bukan berarti lalu setelah percaya Injil kita bebas dari semua tadi, masalah batin, masalah penyakit tubuh. Ya, tentu tidak otomatis gitu ya, tidak otomatis. Tapi masalah yang terutama yang menyebabkan kerusakan total dari seluruh keberadaan manusia, roh, jiwa, dan tubuhnya, ya, masalah yang paling mendasar, masalah dosa, itu sudah bisa diselesaikan ya dengan Injil, dengan kasih dan pengorbanan Kristus. Percayalah Bapak Ibu ya bahwa masalah terbesar, terberat dalam kehidupan kita, dosa dan pengaruh-pengaruhnya dan dampak-dampaknya itu sudah diselesaikan oleh Injil Yesus Kristus. Amin. Bersyukur Injil Yesus Kristus yang menjadi penyelesai bagi semua masalah terbesar manusia. Ya. Nah, kemudian kita akan baca dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Nah, inilah yang sudah berita Injil yang sudah dinubuatkan sejak zaman Nabi Yesaya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya. Seringkali kalimat
terakhir bilur-bilurnya kita menjadi sembuh itu hanya diasumsikan atau ditafsirkan penyakit-penyakit tubuh ya. Tapi ada fakta bahwa ada banyak fakta ya bahwa orang percaya pun doa sekian lama penyakitnya juga tidak sembuh juga ya. Penyakitnya tidak sembuh ya. Nah, kita itu harus percaya bahwa memang ya Tuhan, tapi Tuhan itu tidak pernah salah. Ya. Kalau kalau dikatakan bahwa Tuhan bisa menyelesaikan segala masalah, it's okay. Ya. Doa bisa menyelesaikan, pokoknya semua masalah bisa selesai dengan doa. Ya, menurut saya kurang tepat kalau dikatakan kalimat itu. Ya. Doa bisa menyelesaikan masalah, tidak berhenti sampai di situ. Masalah menyelesaikannya itu menurut pikiran siapa, selesainya itu menurut maunya siapa. Kalau menurut maunya kita, sakit penyelesaiannya sembuh, punya utang penyelesaiannya banyak duit bisa bayar utang, masalah ekonomi penyelesaiannya berkat materi, ya. Tapi kan pada faktanya banyak orang berdoa kok. Ya, Rasul Paulus pun berdoa sampai 3 kali ya supaya duri dalam daging yang itu ditafsirkan sebagai satu penyakit ya, penyakit mata ya bisa benar bisa salah memang, tapi yang pasti duri dalam daging itu adalah masalah ya. Bagaimana masalah duri dalam daging ini masalah yang mungkin bisa dibilang cukup berat ya. Kalau ada kita kena duri sedikit saja itu rasanya nggak enak banget, butuh harus dikeluarkan. Ini duri di dalam daging ya. Tuhan tidak jawab tuh doanya ya. Ada banyak ya. Ketika Bapak Gembala kena masalah di mata, aduh saya berdoa sampai kayak apa gitu ya, berdoa mati-matian gitu ya rasanya. Siapa salahnya sih Tuhan itu menyembuhkan ya. Tuhan bisa menyembuhkan Bartimeus yang buta itu cuma dengan firman ya. Tuhan bisa menyembuhkan orang lumpuh, bahkan Petrus ya tidak bisa menyembuhkan orang lumpuh dengan cuma berkata bangkit, berjalan ya. Tapi ada banyak enggak juga kan ya. Ada banyak orang yang berdoa bertahun-tahun untuk satu penyakit enggak dijawab ya. Karena penyelesaiannya, jawabannya bukan seperti yang kita mau gitu. Jadi Bapak Ibu kalau mungkin menyampaikan atau menyampaikan firman bahwa ya doa itu penting, oke, doa itu penting, menyelesaikan semua masalah, tidak berhenti sampai di situ. Menyelesaikan masalah menurut penyelesaiannya menurut cara kita atau cara Tuhan. Kalau cara Tuhan pasti. Ya. Karena tangan Tuhan tidak pernah terlalu pendek untuk menjangkau, telinganya tidak terlalu berat untuk mendengar doa kita. Jadi Tuhan itu selalu menjawab doa kita. Ya. Dan di sini penyakit kita lah yang ditanggungnya. Ya. Jangan ditafsirkan itu penyakit jasmani. Ya. Karena pada kenyataannya kita juga mengalami penyakit secara jasmani. Ya. Tapi yang terutama inti daripada ayat ini bahwa dia tertikam karena pemberontakan kita, penyakit pemberontakan, penyakit dosa, kejahatan, itulah ya, yang sudah ditanggung oleh Tuhan dan kita harus percaya ya, bahwa hari ini kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Injil, oleh salib Yesus Kristus. Ini harus kita yakini bahwa kita orang-orang yang bebas dari dosa. Bukan berarti kita tidak bisa jatuh ke dalam dosa, tapi secara hakikat, ya secara hakiki bahwa roh kita, manusia batiniah kita ini, ya roh kita itu sudah dibaharui, dilahirkan kembali dan oleh firman Allah dan ada benih-benih ilahi di dalam kita. Masalah tubuh itu proses, ya, masalah pikiran, masalah perasaan kita yang masih sering khawatir itu wajar, ya. Penyakit yang terutama yang ditanggung oleh Tuhan itu adalah dosa dan pemberontakan kita. Nah, kita akan lanjut. Ya. Nah, jadi Injil ini bukan sekedar berita atau ajaran tentang teologi yang memang harus dipelajari, tapi tentang ada satu pribadi Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk kita, untuk menyelesaikan masalah terbesar kita adalah dosa. Jadi Bapak Ibu, mari jangan main-main lagi dengan dosa. Kita menyalibkan Tuhan untuk kedua kalinya.
Ya, kita sudah dibebaskan dari segala macam bentuk dosa dan pemberontakan. Nah, kita akan melihat bahwa ternyata healing itu yang dimaksudkan di sini, apa yang saya sampaikan di firman Tuhan ini adalah penyembuhan masalah penyakit batin, masalah hati kita melalui kuasa Injil Yesus Kristus. Ya. Nah, yang pertama masalah batin yang diselesaikan ya oleh Tuhan adalah bebas dari kekhawatiran. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7 mengatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah ya kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Kita sebagai orang percaya khawatir, ya itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang manusiawi. Karena itu ayat itu berbicara bahwa kita bisa khawatir, tapi harus ada penyelesaiannya. Serahkanlah, ya serahkan, rendahkan. Yang pertama rendahkan dirimu di bawah tangan yang kuat. Artinya kita harus betul-betul merendahkan diri, merasa bahwa saya tidak mampu, saya tidak punya kekuatan apa-apa, ya. Dan percayalah ya, ketika kita serahkan dalam bahasa Indonesia serahkan ya, dalam bahasa Yunani itu epiripto, dan dalam bahasa Inggris itu ada beberapa terjemahan mengatakan to draw ya, melemparkan segala kekhawatiran kita kepadanya ya, sebab Ia yang memelihara kamu, melemparkan segala kekhawatiranmu kepadanya ya. Jadi ada banyak masalah di luar jangkauan kita ya. Seberapa besar kekuatan kita, seberapa besar harta yang kita punya, seberapa besar kekuasaan yang kita punya, jangan sekali-kali mengandalkan itu ya. Jangan sekali-kali mengandalkan apa yang kita punya ya. Ada banyak ya masalah yang di luar jangkauan kita. Dan kita harus sadari itu. Karena itu harus kita merendahkan diri betul-betul di bawah tangan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan. Ya, karena ada banyak hal yang tidak kita duga kan. Tidak bisa kita duga. 5 menit ke depan, 10 menit ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ada banyak hal yang bisa terjadi. Di mana kekuatan, kuasa, harta tidak bisa menolong kita, ya. Tapi ada Tuhan yang bisa menolong kita. Karena itu kita harus mempercayai ya bahwa apapun yang Allah katakan tentang siapa dirinya, ya apa yang Dia katakan itu adalah kebenaran. Mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, melemparkan diri kita. Saya suka kata ini ketika saya mendengar khotbah dari seorang hamba Tuhan mengatakan lemparkan dirimu ya. Jadi menyerahkan itu seperti melemparkan, seperti ketika ilustrasinya mungkin ada orang yang ada di satu gedung bertingkat, kemudian gedung itu terbakar, satu-satunya jalan dia harus loncat ya. Karena seluruh gedung sudah terbakar, satu-satunya jalan harus loncat. Nah, ketika dia yakin bahwa di bawah itu ada yang memberikan pengamanan berupa jaring, berupa apa yang dia bisa jatuh dan bisa ditangkap di situ, dia harus pasrah melemparkan dirinya ke situ. Ketika kita tangan Tuhan, ya Tuhan memegang kita dengan kuat, hari kita melemparkan diri kita ke tangan Allah itu. Ya. Tidak berarti langsung kekhawatiran kita hilang, tidak. Kadang-kadang ada banyak masalah-masalah psikologis ya, yang itu mempengaruhi, yang itu butuh proses-proses di dalam penyembuhan. Orang yang terus-menerus dalam kekhawatiran ya, itu tuh mungkin mengalami gangguan psikologi. Nanti kita lihat di bagian berikutnya. Dan Allah itu berdaulat, berkuasa dalam kehidupan kita ya. Tapi harus kita ingat Dia juga berkuasa atas waktu ya, di mana ada waktunya Tuhan untuk menyatakan segala sesuatunya. Mana itu ada orang yang doanya kok cepat dijawab, ada doanya yang lama ya, karena Dia berdaulat atas waktu ya. Dan kita percayai ketika kita melemparkan tidak hanya kekhawatiran kita, tapi melemparkan hidup kita, Tuhan akan menangkap kita ya. Dan Yohanes 10 mengatakan orang yang ada di dalam tangan Tuhan ya, orang yang ada di dalam tangan Tuhan, tidak ada satu orang pun yang bisa merebut. Tapi bukan berarti di dalam tangan Tuhan ini tidak ada masalah,
Tuhan izinkan kita mengalami, kadang Tuhan izinkan kita mungkin mengalami ditekan, ya. Kita mengalami banyak hal di dalam genggaman tangan Tuhan. Tapi gembala yang baik itu menjamin, ya, tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Ya. Karena itu mari kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ya, sekali lagi bahwa tidak otomatis gitu. Saya ini orang yang juga yang gampang khawatir, ya, gampang gampang takut, gampang khawatir. Ya. Waktu Bapak Gembala kena masalah di mata itu, saya sampai depresi. Saya sampai harus ke psikiater, ya, karena terjadi gangguan kecemasan, ya. Jadi itu sampai hari-hari ini kalau ada masalah gitu, ya, ada apa gitu, ya, itu muncul lagi kekhawatirannya itu berlebihan, kadang sampai enggak bisa tidur gitu. Ya, dan tapi kekuatan firman Tuhan itu nyata. Jadi kadang saya berdoa, ya, Tuhan hari ini mungkin saya jatuh lagi Tuhan dalam kekhawatiran, ya, tapi saya jatuh di sedalam-dalamnya kita jatuh, ya, ada tangan Tuhan yang menopang kita, ya. Sekalipun jatuh tidak akan tergeletak, nah ada tangan Tuhan. Sedalam apapun kita jatuh, kalau kita orang-orang percaya yang sungguh-sungguh percaya, anak-anak Tuhan, tangan Tuhan pasti ada, ya, menyertai dan membawa kita, ya, di dalam genggaman tangannya. Ya. Kemudian bebas dari ketakutan, ya, tidak jauh berbeda kekhawatiran dengan ketakutan, tetapi ada ayat yang dalam 40 Yesaya 41 ayat 8-10 berbicara khusus tentang ketakutan. Tapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkaulah hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak akan menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menopang engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya yakin ayat ini cukup populer, ya, ada lagunya. Ku tidak takut sebab kau besertaku, ya. Dikutip dari ayat ini, ya, kita melihat ada kata-kata ini berbicara khusus, ya, memang kepada Israel. Coba diklik sebelumnya, ya. Tetapi, ya, kata tetapi ini menunjukkan satu kontras, ya, satu kontras dengan ayat-ayat di atasnya itu berbicara tentang orang-orang di luar Israel. Ya, orang-orang di luar Israel mengalami banyak hal, tetapi engkau, ya, ini berbeda dengan yang bangsa-bangsa yang lain, orang-orang lain. Engkau Israel, engkau ini berbeda karena engkau ini hambaku, ya. Engkau ini adalah hambaku yang sudah dipilih oleh Tuhan, ya, dipilih oleh Tuhan sendiri dari keturunan Abraham, ya, Tuhan ambil dari ujung-ujung bumi, ditegaskan lagi, engkau hambaku, aku sudah memilih dan tidak menolak dan membuang atau melempar engkau, ya. Tetapi engkau inilah yang membuat kita tidak takut karena yang menyertai kita itu Allah. Bahkan dia bukan hanya menyertai, tapi dia memiliki kita. Engkau hambaku yang telah aku pilih, ya, dan tidak dibuang keluar. Aku yang Tuhan panggil secara khusus. Jadi inilah dasarnya yang membuat kita tidak boleh takut. Bukan karena kita punya kekuatan, kita punya kepintaran, kita punya kuasa, kita punya duit. Oh, gampang, ya, bisa diselesaikan karena kita punya kuasa. Ya, tidak, karena dasar inilah kita tidak takut. Yang menyertai kita itu, dan yang memiliki tidak hanya menyertai, dia memiliki hidup kita. Itu adalah Tuhan Allah semesta alam, penguasa di atas segala penguasa, Tuhan di atas segalanya. Ya, karena itu jangan jauh-jauh dari Tuhan. Ya, jangan sepelekan Tuhan. Ya, jangan sepelekan jam-jam doa, jangan sepelekan ibadah. Ya, karena dengan apa yang kita lakukan, dengan kita dekat dengan Tuhan, ya, kita beribadah ini sepertinya jangan jadikan satu beban. Ini satu hal yang dimana kita bisa mengucap syukur Tuhan lewat ibadah ini karena Tuhan begitu dahsyat, begitu luar biasa. Kalau tidak ada Tuhan kita tidak ada hari ini. Ya.
Jadi kalau tidak ada Tuhan, masa depan kita sangat kelam dan kita akan masuk di dalam neraka, di dalam kekekalan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Apa ruginya kita berdoa, beribadah seminggu sekali untuk menaikkan pujian kepada Tuhan, untuk meninggikan Tuhan yang sudah melakukan terlalu banyak hal untuk kita. Dia yang menyertai kita itu Tuhan atas segala Tuhan. Dengan tangan kanannya. Tangan kanan ini berbicara tentang kekuatan dan kekuasaan, percayaan. Ya, Tuhan menyertai kita dengan tangan kanannya. Ya. Dan kemudian dikatakan yang membawa kemenangan. Tangan Tuhan itu yang membawa kemenangan. Sebetulnya kata membawa kemenangan itu dalam terjemahan bahasa Indonesia, tapi dalam terjemahan bahasa Inggris itu menuliskan my right hand. Artinya tangan kananku yang benar atau right hand. Tangan kanan Tuhan akan menyertai kita dengan tangan kanannya yang benar, yang tidak pernah salah. Jadi yang menyertai kita itu Tuhan yang tidak pernah salah. Dan yang ini seringkali karena kita salah tafsir, ya, kita miskomunikasi dengan Tuhan, ya, sehingga kita apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, di mana Dia tetap menyertai kita sekalipun dalam lembah kelam, kita menafsirkannya bahwa ketika tangan Tuhan menyertai tidak ada masalah. Tidak, ya. Kita masih tetap berhadapan dengan masalah-masalah, ya, sampai napas kita berhenti, ya, baru kita bebas dari masalah. Tapi yang menjadi kekuatan kita bahwa Tuhan menyertai. Gembala yang baik itu tidak hanya membawa domba-domba itu ke air yang jernih, ke padang rumput yang hijau, tapi dia membawa juga ke lembah kekelaman. Tapi gada dan tongkatnya selalu menyertai kita, sehingga kita tidak perlu takut. Hari-hari ini kita mungkin mendengar banyak berita akan terjadi kesulitan pangan, resesi ekonomi terjadi di negara-negara besar, kesulitan pangan, kesulitan bahan pangan terjadi. Kebutuhan pokok naik, semua sekarang naik. Ya, ini Indomie katanya bakalnya naik 3 kali lipat. Ya. Ini berita tidak baik ya bagi pecinta Indomie, bagi pecinta mie instan. Ya, gandumnya ada, ya. Katanya, tapi harganya meningkat, ya. Ini dalam beberapa minggu ini, tapi tidak usah nanti rame-rame ke Indomaret borong Indomie, ya. Ya, ada banyak hal, ya. Pandemi ini juga belum selesai sekalipun sekarang ini mungkin dampaknya tidak terlalu kuat, ya, seperti yang varian Delta yang setahun yang lalu, ya. Tapi masih ada, dan tuh walaupun tidak ini, tapi kalau sudah namanya kena, ya, Vanuel sekeluarga sudah sempat 3 minggu yang lalu, ya, sudah sempat didatangi Omikron, ya. Saya sudah khawatir dah, ya. Vanuel, Grace, ya, belum anak-anak, wah itu sudah mengkhawatirkan, ya. Ada belum lagi hal-hal yang lain, ya, yang begitu begitu mengerikan, ya. Itu akan terjadi di depan mata kita, tapi kita percaya ada tangan Tuhan yang tidak pernah salah, itu yang akan menyertai kita. Kalau kita dikawal oleh satu kekuatan yang luar biasa, ya kita tidak perlu takut, ya. Takut bisa terjadi, tapi percayalah seperti kekhawatiran tadi, ya, lemparkan, serahkan dirimu ke dalam tangan Tuhan yang kuat, ya. Mazmur 56 mengatakan 4 ayat 45, aku takut, percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Memang kita tidak bisa mencegah manusia melakukan sesuatu kepada kita, ya, bahkan membunuh kita pun bisa, ya, hanya gara-gara persoalan sepele orang bisa membunuh sesamanya. Tapi kita percaya mati hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, tangan yang tidak pernah salah itu. Jadi kita membuat kita kuat untuk kita tidak perlu takut.
ya, kemudian bebas dari keputusasaan. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 9, di situ Rasul Paulus mengungkapkan bahwa ya terlalu berat beban yang dihadapi oleh Rasul Paulus, tantangan, ya, masalah, kemudian belum diancam oleh orang-orang yang memusuhi dia, ya, nyawanya dia itu diincar terus, ya, sampai sempat ada keputusasaan. Ya. Tony Robbins mengatakan, ya, dalam bahasa Indonesia terjemahannya itu, dalam hidup Anda butuh inspirasi dan keputusasaan. Ya. Quote ini seolah-olah negatif, ya, seolah-olah memberi peluang kepada keputusasaan, kan tidak boleh putus asa, ya, dan tidak seorang pun ingin putus asa, ya. Tetapi keputusasaan itu bisa terjadi, ya, kalau orang-orang percaya sekalipun ditimpa masalah yang begitu berat, ya. Ada pepatah sudah jatuh ditimpa tangga, mungkin tidak cukup ditimpa tangga, kemudian datangi binatang buas, mungkin ditandangi anjing yang siap menggigit, mungkin keputusasaan bisa terjadi pada siapa saja, ya. Tetapi ya, ketika kita punya solusi yang betul, ya, atas keputusasaan, bukan orang-orang yang sudah tidak punya harapan, penyelesaiannya ya cuman bunuh diri, ya. Tapi ketika kita punya penyelesaian yang benar terhadap keputusasaan, maka keputusasaan itu akan membawa kita pada satu kesadaran bahwa ternyata diri saya sendiri tidak bisa dipercaya dan saya harus beralih kepada Allah. Itu maksud dari quote ini, bahwa dalam hidup ini, ya, kita tidak hanya butuh inspirasi, tapi butuh keputusasaan. Tapi saya yakin tidak ada yang mau, ya. Artinya ini keputusasaan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita dan harus membawa dampak kepada sesuatu yang positif, bahwa kita disadarkan bahwa diri saya sendiri ini tidak layak dipercayai, ya, dan harus beralih untuk percaya kepada Allah yang punya tangan kanan yang kuat dan tangan yang benar yang tidak pernah salah, ya. Depresi, gangguan kejiwaan, ya, itu bisa menjadi juga dampak, ya, dari semua masalah tadi, ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan, ya. Nah, hal-hal yang sudah menyangkut depresi, gangguan kecemasan, ya, itu perlu penanganan profesional juga, ya. Seperti tadi saya katakan, saya ya sempat konsultasi dengan psikiater, ya. Kebetulan punya teman pendeta GBIS, ya, di Surabaya, Dr. Agung, dia seorang psikiater, ya. Nah, ada hal-hal yang memang butuh penanganan profesional, ya, medis, ya, psikolog, psikiater, ya. Bukan berarti Tuhan tidak sanggup, ya. Bukan berarti Tuhan tidak sanggup, ya. Jadi mungkin, ya, Vanuel bisa menjelaskan karena dia sedang menyusun tesis juga, ya, tentang hal itu, ya, dalam kaitan masalah-masalah psikologis dengan masalah-masalah teologis, ya, gitu, ya. Nah, jadi memang ada hal-hal yang butuh, ya, penanganan profesional, ya, psikolog, psikiater, dan saya yakin ilmu ini juga, ya, dari semua ilmu itu sumbernya sebetulnya dari Alkitab, ya, dari firman Tuhan, segala ilmu, ya. Alkitab ini menyangkut seluruh, ya, kebutuhan manusia sampai ilmu pengetahuan berkembang, itu juga saya yakin itu juga berkat Tuhan, ya. Seorang psikiater, ya, ini juga, ya, karena berkat Tuhan dia bisa punya kemampuan, ya, seperti itu, ya. Bukan berarti Tuhan tidak sanggup, tapi memang ada hal-hal yang perlu, ya, untuk ditangani, ya, oleh tenaga profesional, ya. Nah, kemudian ada masalah lain, sakit hati, kepahitan, ya, dalam diri kita, ya, selain khawatir, takut, ya, ada masalah sakit hati, kepahitan. Obatnya tidak ada lain, mengampuni, ya. Gak ada lain obatnya. Orang yang sakit hati, ini berbicara sakit hati dengan seseorang, ya. Kalau namanya sakit hati ini pasti, ya, bukan sakit hepatitis, sakit lever, ya, tetapi, ya, sakit hati yang berupa yaitu kepahitan, kebencian, akhirnya dendam dan sebagainya. Obatnya cuma satu, mengampuni. Nah, lalu dengan mengampuni,
apa rasanya itu sudah beres semua. Tidak, mengampuni dan berani bayar harga. Harganya ini yang kadang orang tidak sanggup menang. Aduh ya wis sudah tak ampuni. Ya, tapi ya rasanya kok enggak bisa ya, kita harus berani bayar harga. Berani bayar harga kalau ketemu dengan orangnya, berani bayar harga untuk bisa berbaikan, mungkin menyapa dulu untuk menyatakan kemurahan hati kita, untuk mengasihi dia, untuk mendoakan dia. Ya, karena itu firman Tuhan juga mengatakan, ya berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, ya jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Nah, itu bayar harganya yang sering kali kita tidak mampu bayar harganya. Ya wes tak ampuni, tapi kadang bersyarat. Tapi ya hati-hati ya, jangan berbuat dosa lagi. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, ya tak ampuni, jangan berbuat dosa lagi. Siapa yang bisa menjamin orang tidak bisa menyakiti kita lagi? Ya karena itu pengampunan yang seluas-luasnya 70 kali 7. Petrus pikir 7 kali sudah sempurna. Yesus bilang tidak, 70 kali 7. Ini bukan berbicara soal angka ya. Oh saya sudah ngampuni dia berapa kali dihitung. Ya tidak perlu dihitung ya. Tidak akan ada orang yang sampai bersalah kepada kita itu 70 kali 7. Artinya pengampunan tanpa batas. Ya, seberapapun terlalu menyakitkan ya. Tidak ada cara lain kalau kita mau bebas. Seringkali kok enak diampuni. Yang enak itu kita, yang sembuh itu kita. Kalau kita mengampuni. Ya, jadi masalah batin, sakit hati dan kepahitan, obatnya adalah pengampunan. Dan yang penting dalam segala kondisi masalah, ya, kita perlu berjalan dengan orang lain, terutama saudara-saudara seiman. Ya, terutama saudara-saudara seiman, karena tidak ada seorang pun yang tidak butuh orang lain. Ya, tidak ada seorang pun yang butuh. Kita butuh orang lain. Kita butuh berkomunitas. Kita butuh berjemaat. Ya, untuk kita bisa saling. Jangan pikir, wah, saya punya segala-galanya kok. Ya, uang tidak bisa menyelesaikan masalah sosial. Ya, masalah komunikasi, ya nggak bisa. Masalah-masalah batin ada banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dengan uang, dengan kekuatan. Oh saya punya kuasa, tidak. Kita tetap butuh orang lain. Kita butuh berjemaat, kita butuh saling berbagi. Nah, itu 1 Tesalonika 5 ayat 11 mengatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan, saling membangun. Ya, karena itulah kita butuh ya, di sini dibangun komsel tujuannya untuk itu. Kita bisa berbagi, ya kita bisa saling mendoakan, ya kita bisa saling menguatkan. Ya, karena memang tubuh Kristus itu seperti itu. Gereja Tuhan itu Tuhan umpamakan seperti satu tubuh. Ya, karena butuh keterikatan. Namanya tubuh itu pasti terikat. Ya, pasti terikat secara anatomis terikat. Ya, tangan ya, melekat. Ya, dengan tubuh ini semuanya melekat. Ya, lepas sendiri dia pasti mati. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan abaikan keberadaan saudara-saudara seiman. Di satu sisi kita sebagai orang-orang yang percaya, saudara seiman, kita harus juga peduli ya dengan orang lain. Ya, jadi saling pedulikan. Satu saat kita butuh. Jangan pikir kita tidak pernah butuh orang lain. Satu saat kita bisa butuh orang lain. Ya, karena itu jangan pernah ya berkonflik atau punya masalah dengan orang lain. Siapa tahu satu saat kita butuh dia, ya loh, siapapun itu, ya siapa tahu, ya tidak ada orang lain, ya yang bisa menolong kita, ya, kecuali orang itu bisa terjadi ada satu masalah, ya karena itu mari kita saling membangun, saling menasehati, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, ya untuk kita bisa berbagi dalam segala hal. Ya, dan terakhir ya Mazmur 103 ayat 13-14 mengatakan kita punya selain tangan Tuhan yang kuat itu dia adalah Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan dia sebab dia sendiri tahu, dia ingat kita ini debu, kita ini lemah. Kita mudah khawatir, oke. Kita mudah putus asa, kita mudah takut. Ya. Kita mudah sakit hati mungkin. Ya.
Dia tahu siapa kita. Nah, kita harus dekat dengan Bapa. Ya. Anak itu kita harus minta pertolongan atau kita membangun satu hubungan yang dekat dengan Bapa. Nah, dan Bapa itu tahu segala kelemahan-kelemahan kita. Dia Bapa yang sangat peduli dengan kita. Ya. Karena itulah ya, kehidupan kita ini di dalam Tuhan aman, di dalam segala kondisi di luar apapun. Ya, kita aman karena Dia Bapa yang tahu kita ini lemah. Apa sih kekuatannya sebutir debu? Tidak ada kekuatan apa-apa, tidak ada manfaat apa-apa yang dia punya. Ya, debu, ya, seberapapun banyaknya ditimbang juga ringan. Dia mudah diterbangkan. Ya, tapi Dia Tuhan itu tahu bahwa kita ini cuma debu dan ini harus bangun kesadaran kita. Ya, seberapa kuat kita, seberapa pinter kita, ya, seberapa banyak harta yang kita punya di hadapan Tuhan. Kita hanya sebagai debu yang butuh Bapa untuk menyayangi kita. Karena itu jangan jauh-jauh dari Tuhan. Ya, lemparkan dirimu ke dalam tangan Bapa itu dan kita percaya bahwa Dia Bapa yang peduli dengan sengsara kita. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung, air mata kita Kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah ini Kau daftarkan? Saya tidak tahu persoalan pergumulan apa yang Bapak Ibu hadapi saat ini. Mungkin ada yang sedang menghadapi kekhawatiran untuk masa depan. Untuk menghadapi sakit penyakit juga yang mungkin mengganggu masalah kejiwaan kita. Atau mungkin ada banyak hal yang membuat kita lemah, membuat kita putus asa mungkin. Saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Bapak Ibu. Dan Dia Tuhan yang setia untuk menopang kita. Karena itu mari kita menyandarkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Bapa itu. Setia cari Tuhan, setia dekat dengan Tuhan. Apa yang mau kita andalkan di dunia ini, tidak ada satupun yang bisa menjamin. Kecuali Dia yang akan menjamin kita, memegang kita dengan tangan kanannya yang kuat, tangan yang tidak pernah salah, dan seperti Bapa yang sangat peduli dengan anak-anaknya yang karena Dia tahu kita ini debu, dan setiap air mata kita Dia tampung dalam kirbatnya. Dia tahu penderitaanmu, Dia tahu kesusahanmu. Amin, puji Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang setia. Dia mengerti kita. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita, setiap kesulitan kita, masalah apapun. Ya, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Karena itu tidak ada jalan lain kecuali kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan Dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah sahabat kita. Dia mengerti bahasa air mata kita. Saat ini ada badai, ada gelombang yang sedang menerjang hidupmu. Percayalah, Dia Tuhan yang setia. Tuhan Yesus setia. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang setia. Dia akan selalu menghiburmu. Dia mengerti setiap tetesan air matamu. Tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Mari berdiri di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus setia. Aku percaya Kau setia Tuhan. Saat ini aku dalam masalah, aku dalam pergumulan, tapi aku percaya kesetiaan-Mu Tuhan. Dia akan selalu menghiburmu. Dia mengerti bahasa tetesan air matamu. Tetesan air
yang datang dalam hidupmu. Percayalah Dia setia. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu Tuhan, katakan kami percaya Engkau setia Tuhan. Dia sahabat kita dalam segala susahmu. Dikuatkan bahwa Engkau punya Tuhan yang setia. Tuhan, terima kasih Kamu punya Tuhan yang setia.